kenal, nama saya Brenda Imekre dan saya adalah mentor di Yayasan Damasuka Indonesia. Jadi, mengapa ini menjadi penting untuk dijelaskan supaya semua orang bisa mendapatkan hasil dari berkah latihan meta. Ini penjelasannya tidak lama dan nanti kita akan ada guided meditation ya. Jadi semuanya harap bisa mendengarkan baik-baik. Di background kami itu ada 6R dan kemarin di grup semuanya sudah dikirimkan penjelasan tentang 6R. Apa maksudnya? Jadi supaya bro dan sis bisa melihat sendiri seperti apa nanti perubahannya. Tadi sudah diingatkan oleh sis Klesia untuk supaya bro dan sis bisa foto dulu. Kenapa harus foto? Karena nanti kalau sudah foto maka kalian akan melihat perubahan dari wajah terutama. Ya, supaya nanti tahu sendiri, oh ternyata berubah loh waktu sudah selesai berlatih. Oke? Jadi ini adalah berkah meta. Saat mendengarkan video ini, tangan tidak ditutup di depan dada, ataupun kaki disampirkan supaya bisa membuka dan supaya mengerti dengan bisa menerima dengan sebaik-baiknya. Dan Yayasan Damasuka Indonesia tidak ada hubungannya dengan Wihara Pluit Damasuka yang ada di Pluit. Jadi kami ini merupakan afiliasi dari Yang Mulia Bante Wimalaramsi Mahatera dari Missouri, Amerika. Kita mengambil sila tadi supaya kita bisa selalu menjaga pikiran kita yang akan membantu dalam meditasi. Dan juga kita melatih kedermawanan supaya bisa terbantu di dalam meditasinya. Kemudian ini adalah 4 sifat luhur. 4 sifat luhur ini adalah cinta kasih, welas asih, kemudian mudita yaitu rasa sukacita, dan juga UPK. UPK ini adalah ketenang-seimbangan. Ketenang-seimbangan ini bisa bro dan sis alami luar biasa saat kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan. Maka kita bisa merasakan kedamaian di dalam pikiran kita, kita bisa mengambil keputusan yang terbaik tentunya. Jadi kesal, marah karena pikiran itu maka akan berubah menjadi UPK tenang seimbang. Itulah yang akan nanti bro dan sis alami. Dan hasil meditasi dengan meta itu sangat jauh lebih cepat ketimbang dengan menggunakan nafas. Bante Wim seringkali mengatakan beliau sangat suka mengajarkan meditasi cinta kasih ini karena dengan meditasi cinta kasih cepat sekali masuk ke dalam jana-jana yang dibutuhkan untuk pikirannya bisa tenang. Sehingga kita bisa berwipasana di dalam jana. Yang nanti siang akan dijelaskan ya. Jadi dengan demikian kalau dengan meta itu hari pertama atau kedua atau ketiga sudah bisa masuk di dalam jana pertama. Sedangkan kalau menggunakan anapanasati atau meditasi pernafasan itu butuh 2-3 minggu untuk bisa masuk di dalam jana pertama. Itu sebabnya kenapa kita latih dengan cinta kasih yang sangat banyak manfaatnya. Jadi ini adalah Tranquil Wisdom Insight Meditation yaitu TWIM. Meditasi pandangan terang, ketenangan, dan kebijaksanaan yang ditunjukkan kembali oleh Bante Wimalaramsi Mahatera dari damasuka.org. Ini adalah wajah beliau yang selalu penuh senyum. Jadi Bante ini di tahun 2020 ini beliau bulan Agustus tanggal 6 kemarin, tanggal 7, baru saja mendapatkan ulang tahun ke-74 tahun dan beliau itu sudah melakukan 34 puasa. Puasa ini adalah 34 tahun beliau menjadi seorang biku hutan.
Jadi beliau ini sudah 40 tahun lebih mempraktekkan meditasi dengan cara-cara yang berbeda. Sampai akhirnya beliau disarankan oleh seorang biku dari Sri Lanka, yaitu kalau saya tidak salah ingat adalah Yang Mulia Bante Punaji, di mana beliau ini disarankan untuk merujuk ke suta-suta dari nikaya-nikaya yang diajarkan kata-kata langsung dari Buddha, yaitu Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Digha Nikaya, dan Anguttara Nikaya. Dan beliau ini membawa nasihat ini dengan serius, dan beliau pergi ke hutan membawa nikaya-nikaya ini, lalu mempraktekkan. Hasilnya menurut beliau dengan mengikuti petunjuk yang ada di dalam sutta, hasil meditasi beliau masuk jauh lebih dalam, padahal beliau itu sudah pernah dideklarasi oleh gurunya bahwa beliau adalah seorang Sotapanna, tetapi melewati nyana-nyana tentunya waktu beliau ikut Vipassana. Tetapi menurut beliau masih ada yang kurang. Seorang Sotapanna, beliau tahu seharusnya seperti apa, tetapi belum betul-betul, karena kita sendiri tahu ya, kalau sudah masuk ke dalam arus-arus kesucian itu, kita tahu apakah betul kita sudah melewati itu atau belum. Jadi, dan beliau menemukan step merilekskan ini yang sangat penting untuk nanti dipraktekkan, yang tidak diajarkan oleh guru meditasi lain waktu itu. Sekarang guru meditasi sudah banyak menceritakan tentang harus rileks kalau meditasi, ya. Itu karena sudah dipopulerkan oleh Bhante Vimalaramsi Mattera. Dan inilah hasil manfaat dari meditasi menggunakan cinta kasih, yaitu hidup dan pikiran kita lebih tenang, sehingga kita bisa lebih sehat secara keseluruhan. Dan karena apa? Dengan metta, kenapa dikatakan waktu itu kalau kita pernah tahu ada guru meditasi mengajarkan meditasi kesehatan. Kenapa bisa sembuh? Karena pikirannya itu penuh dengan cinta kasih, sehingga bisa memperhatikan badan ini bisa menimbulkan efek beta endorfin yang nanti kita akan jelaskan. Jadi hidup dan pikiran lebih tenang sehingga bisa lebih sehat secara keseluruhan. Hidup dan pikiran kita lebih bahagia karena kita tersenyum. Kemudian hidup lebih rukun dengan lingkungan seputar. Kita lebih sabar, bisa menerima keadaan seperti apa adanya, kita tidak mudah marah, karena kita bisa melakukan langkah 6R dan 6M nanti. Kemudian tidur bisa lebih nyenyak. Kalau yang punya masalah insomnia sangat cocok melatih meditasi ini. Banyak sekali kisah-kisah dari Kalyanamitta, teman-teman kita itu punya masalah insomnia, lalu diajarkan meditasi ini, tidurnya bisa nyenyak, ya. Dan juga sebentar, ini mau diklik berikutnya. Oke. Ini ada sedikit glitch, entah kenapa. Oke, pikirannya bisa lebih jernih. Bentar ya, ini yang pikirannya bisa lebih jernih, bisa mengambil keputusan dengan tepat. Kita kalau kita, maka kita tidak bisa mengambil keputusan dengan baik. Tapi kalau pikiran kita itu damai dan tenang, maka kita bisa mengambil keputusan yang terbaik. Nah, inilah yang dikatakan kita mencapai keadaan meditasi tertinggi, yaitu bervipassana di dalam jhana, mempraktekkan samatha dan vipassana bersamaan. Dan bisa mencapai nibbana dalam kehidupan ini juga melewati tingkat-tingkat kesucian. Hasil Brahmawihara ini, jadi kalau dikatakan ada yang putus asa karena sudah melatih meditasi, tapi kok nggak mencapai nibbana. Nah, jadi di tingkat kesucian ini sudah bukan lagi mitos. Yang mempraktekkan ini
bisa melewati pengertian yang lebih mendalam, masuk ke dalam jana-jana yang lebih dalam, kemudian bisa tembus menjadi Sotapanna, Sakadagami, Anagami bahkan. Cuma yang belum kita ketahui adanya arahat. Ya, jadi yang kami ketahui hanya sampai di level Anagami. Itu bisa dicapai dalam kehidupan ini juga. Jadi jangan putus asa, kita latih terus, kita kikis terus, sehingga bisa tercapai apa yang kita mau di dalam kehidupan ini. Ini adalah postur duduk. Jadi saya mau ingatkan nanti bro dan sis boleh duduk bersila kalau mau, tapi tidak harus. Karena meditasi itu Bante Wim mengatakan tidak ada keajaiban duduk di lantai bersila. Jadi boleh duduk di kursi, tapi punggung tidak menyender. Karena kalau punggungnya menyender, maka bisa jadi meditabo, ngantuk ya. Dan kemudian boleh pinggangnya disanggah. Mau melonjor, boleh. Tetapi punggung sama sekali tidak boleh menyender baik ke tembok maupun ke kursi. Ini postur duduk. Jadi postur duduk ini sangat penting supaya meditasi kita bisa makin lama. Tadi waktu Bro Yori cerita, bagaimana beliau bisa duduk sampai 15 jam dalam retret meditasi. Itu rekor tuh. Karena belum banyak orang yang bisa duduk selama itu. Tetapi kenapa beliau bisa? Karena postur duduk beliau nyaman dan beliau bisa tadi sudah diberikan instruksi ya, petunjuk, ikuti instruksinya dengan baik. Nah, kemudian jadi ada hal yang akan bisa membantu bro dan sis. Tangannya bagaimana sis Brand? Tangan itu kalau yang suka keringetan, tangannya boleh menghadap ke atas. Karena kalau tangan menghadap ke bawah, itu kakinya atau pahanya bisa basah. Jadi kalau yang terutama mudah keringetan, tangannya ditaruh di atas paha boleh seperti ini. Atau mau taruh tangan seperti ini pun boleh. Tidak ada harus seperti apa, tidak. Lidahnya harus ditaruh di langit-langit nggak harus ya. Dan kalau nanti mau telan ludah boleh nggak? Ya boleh. Nanti ngeces kalau nggak. Jadi boleh seperti itu ya. Kemudian boleh diganjal. Kalau mau duduk melonjor atau kalau mau duduk bersila, ganjal kakinya supaya duduknya bisa nyaman. Ganjal dengan bantal atau dengan handuk. Kemudian nanti pada saat misalnya mengantuk, kadang-kadang ada orang itu meditasinya bisa mengantuk. Usahakan nanti siang jangan makan karbohidrat atau nasi terlalu banyak atau mie. Karena dengan banyaknya karbohidrat yang masuk itu bisa menyebabkan kita mudah mengantuk. Jadi kalau punggung kita dari tegak, usahakan punggung postur badannya itu tegak tapi rileks. Jangan bongkok, karena kalau kita sudah mulai dari bongkok, maka pada saat punggung kita makin merunduk, maka kita jadi tidur gampang ya. Tapi kalau punggung kita sedikit lebih tegak, begitu punggung kita mulai mau turun, itu boleh diluruskan pelan-pelan. Itu postur pertama yang boleh bergerak. Kalau sudah merunduk, tegakkan. Karena duduk tidak boleh bergerak sama sekali. Tapi kalau sudah begini boleh. Yang kedua, nanti saya akan pandu meditasi pagi yaitu 30 menit. Nanti siang waktu meditasi sendiri setelah interview atau sebelum waktu interview itu, bro dan sis harus duduk meditasi juga. Jadi bukannya tidak meditasi karena kita maunya mendapatkan hasil di hari pertama ini bahkan. Jadi kalau nanti buka mata nih, udah rasanya duduknya udah lama deh. Kan yang kita minta 30 menit ya duduknya. Padahal begitu buka mata, ya baru 10 menit. Tutup lagi matanya, lanjutkan meditasinya. Ya, jadi bukan karena sudah buka mata meditasinya selesai. Jangan. Usahakan tutup lagi dengan lembut, kemudian kita mulai meditasi lagi ya. Jadi bagaimana kita bisa mengatasi gangguan nanti akan dijelaskan.
Karena pasti di dalam meditasi itu banyak sekali pikiran-pikiran yang masuk, yang dikatakan seperti monkey mind, pikirannya nakal, lompat-lompat seperti itu. Jadi begitu caranya. Lalu kalau misalnya masih mengantuk juga, tarik-tarik ujung telinga. Atau kalau misalnya mau cuci muka, ya boleh. Karena kan kita retret di rumah ini kan lebih nyaman di tempat rumah sendiri, ya. Kemudian kita juga bisa melakukan yang namanya turun naik tangga. Kalau di rumah ada tangga, boleh turun naik tangga sehingga peredaran darahnya berjalan dengan baik. Nanti pada saat meditasi berjalan, bro dan sis boleh turun naik tangga, ya. Kemudian nanti akan diberitahu bagaimana meditasi berjalannya. Jadi, sorry, ada yang mau tanya sampai sini? Ya, silakan buat teman-teman ya yang ingin mengajukan pertanyaan supaya tidak tersimpan nanti biar masih ingat. Ada teman-teman mungkin yang ingin bertanya? Untuk postur, bukannya teknik, nanti teknik dijelaskan. Ya. Jadi postur ini penting ya, karena seperti yang dikatakan Bro Jori, nah ini Bro Jori ya betul-betul saya yang melihat sendiri itu sampai wah kagum loh. Karena dari postur duduknya seperti yang diajarkan Sis Brenda diikuti ya, betul-betul Bro Jori ini murid yang baik. Diikuti instruksinya, arahannya. Sis Brenda tadi boleh naik turun tangga. Itu pada saat berjalan, meditasi berjalan. Tapi 10 apa tadi ada ketentuan berjalannya 10 meter. Oh, itu kalau jalan lurus, sis. Kalau jalan lurus, iya, 10 meter, terus kembali. Nanti akan dijelaskan. Kalau naik turun tangga, boleh ya diganti naik turun tangga? Boleh. Itu bahkan menimbulkan peredaran darahnya jadi lancar. Gitu. Ya, jadi mau jalan lurus boleh, mau turun naik tangga boleh, kemudian mau stretching dulu, yoga dulu sebelum nanti kita mulai. Silakan Bro Gunawan yang mau tanya. Tanya posisi kaki itu kalau digambar kan seperti agak jepit gitu ya. Jadi di atas gitu kaki kanan di atas. Tidak wajib ya bro. Jadi yang bro boleh lakukan adalah justru duduknya itu, kalau saya boleh kasih contoh, satu kaki di depan, satu kaki di belakang. Supaya duduknya bisa enak. Tidak perlu lotus. Itu contohnya yang orang bisa melakukan half lotus, kayak kakinya tuh satu di atas sampai dilipat. Enggak, no. Sama sekali tidak. Yang penting bokongnya sedikit lebih tinggi supaya peredaran darahnya tetap lancar kalau mau duduk bersila, ya. Dan kalau duduk di kursi, kaki tidak boleh menggantung, harus ada bantalan di bawah telapak kaki supaya nanti peredaran darahnya tetap jalan. Karena kalau kaki kita gantung, itu bisa semutan juga. Jadi duduk cari posisi yang nyaman. Pinggang dengan paha itu 90 derajat. Kemudian lutut dengan bagian paha dengan betis itu juga 90 derajat. Jadi duduknya itu tegak seperti ini. Supaya duduknya itu nyaman. Pertanyaannya bagus, terima kasih Bro Gunawan. Jadi tidak perlu duduk bersila, bahkan full lotus atau half lotus. Oke. Tetapi saat duduk tidak boleh bergerak sama sekali. Tidak boleh menggaruk. Kalau gatal harus di 6R, 6R. Tidak boleh bergerak, goyang-goyang. Kenapa? Pikiran kita ini seperti monyet, nakal, goyang-goyang seperti ini. Begitu kita bergerak, pikiran kita ikut bergerak. Jadi kita berusaha supaya pikiran kita ini lebih tenang. Jadi itu alasannya kenapa badan kita tidak boleh bergerak. Nggak garuk,
nggak goyang-goyang, nggak gosok-gosok, nggak boleh tuh. Jadi duduk diam, tenang. Jadi tidak boleh bergerak sama sekali kecuali dua postur tadi. Merunduk, tegakkan, buka mata, tutup lagi, ya. Seperti itu. Jadi dan juga saya mau sarankan kalau sudah duduk di lantai baru 15 menit, semutan, pindah ke kursi, nggak boleh tuh. Jadi harus jalan dulu dan minimal duduk itu 30 menit. Jadi kalau belum 30 menit ya lanjutin. Ya, supaya makanya kenapa kami sarankan duduknya di kursi supaya duduknya bisa nyaman. Nggak semutan, nggak sakit gitu kakinya atau pinggangnya atau pundaknya ya. Dan kalau misalnya pundaknya ini ada rasa ketarik, jadi boleh di atas pangkuan itu ditaruh bantal. Jadi tangan kita ada di atas bantal. Jadi nanti postur badannya ini bagus dan enak. Kalau duduknya bro dan sis nanti enak, perhatikan cara duduknya seperti apa. Supaya nanti di sitting berikutnya waktu duduk meditasi, duduknya bisa lebih nyaman. Ya, jadi mengikuti postur yang enak dan nyaman. Seperti itu. Oke, jadi sekarang kita akan mau mempraktekkan. Saya mau minta bro dan sis cemberut, serius, tegang, 5 menit, nggak boleh pakai senyum, mukanya asem gitu. Saya mau lihat kenapa supaya nanti semuanya bisa merasakan manfaat dari senyum. Jadi sekarang semua orang nyalakan videonya, tapi matikan audionya ya. Nyalakan semuanya. Supaya kenapa? Bisa kelihatan tuh wajahnya yang tidak tersenyum. Karena kalau wajahnya tidak tersenyum, tegang, maka meditasinya tidak bisa mendapatkan hasil yang baik. Sekarang saya mau lihat mukanya nggak ada yang boleh senyum. Oke, jadi mukanya boleh cemberut atau tidak tersenyum. Kenapa ini bro dan sis perlu tahu? Jadi nanti bro dan sis bisa tahu bedanya saat muka kita asem, cemberut gitu ya. Ini masih ada yang nggak mau buka videonya. Sebenarnya saya mau lihat mukanya kalau pada saat asem, cemberut itu yang nggak enak dilihat itu. Jadi bro dan sis bisa lihat sendiri seperti apa nih kalau mukanya itu cemberut ya. Nah, sedangkan sudah tahu ya sekarang ini dibilang jangan senyum, masih ada yang senyum. Sis Bren, Oke. ini ada yang bertanya nih, apa boleh dijawab sis? Oke. Aku ingin tanya, jika sebelum 30 menit lalu kesemutan, tadi kita boleh jalan-jalan dulu lalu lanjut meditasi lagi kah? Gitu sis. Kalau bisa, makanya jangan duduk bersila di lantai. Duduklah di kursi yang nyaman sehingga semutannya nggak muncul. Tapi kalau sudah kesemutan, coba di 6R, di 6R, cuma tahu tuh semutan. Jangan diperhatiin. Semakin kita perhatiin nanti semakin besar, ya. Jadi itu alasannya kenapa nih kita tidak mau membuat kita menyerah kepada segala sesuatu. Jadi usahakan supaya kita ini bisa mengerti bahwa ini adalah bagian dari kehidupan, supaya kita tidak mudah menyerah, ya. Jadi itu sebabnya kenapa jangan langsung pindah, karena kalau kita langsung pindah itu seperti kita menyerah kepada apapun, mau lari dari kehidupan, nggak bisa, kita nggak bisa lari. Kalau misalnya terutama kalau karma buruk sedang berbuah atau karma baik yang berbuah, kita nggak bisa lari, harus dijalankan. Nah, sekarang udah tahu ya, tanpa senyum 5 menit itu seperti apa. Nah, sekarang kita mau senyum 5 menit. Senyum di bibir, naikkan sedikit ujung bibirnya, senyum di mata, matanya yang dulu galak jadi lembut, kemudian senyum di pikiran, lalu kemudian senyum di hati. Jadi tempat ini
di tempat-tempat ini adalah di mana kita tersenyum. Karena nanti akan dijelaskan bahwa dengan tersenyum kita meningkatkan hormon beta endorfin kita sehingga kebahagiaan bisa lebih mudah didapat. Jadi lebih mudah masuk ke dalam jana. Itu sebabnya kenapa penting tersenyum, sehingga ini adalah meditasi yang harus dirasa di dalam hati. Ini meta baru bisa muncul, katalisnya adalah senyum. Itu sebabnya kenapa kita mau senyum. Nah, sekarang saya mau lihat semua peserta tersenyum dengan menaikkan sedikit ujung bibirnya. Ya, jadi sedikit ujung bibirnya naikin sedikit aja. Nggak usah sampai keluar gigi, nggak usah. Yang penting senyumnya naik di ujung bibirnya. Coba saya mau lihat senyumnya. Bagus. Di sini bagus, kelihatan senyumnya naik di ujung bibirnya. Nah, sekarang ada yang belum senyum nih, naikkan sedikit ujung bibirnya. Sistina ini belum senyum. Naikkan sedikit ya, sehingga nanti bro dan sis akan bisa melihat sendiri perubahan dan hasil dari wajah setelah latihan senyum 1 hari. Oke, kemudian, nah jadi dengan senyum ini bukan main-main, senyum ini kita ada hasilnya nanti yang bisa dialami. Ya, jadi naikkan sedikit. Nah, bagus tuh senyumnya sis Iis. Ayo yang lain ikut senyum, naikkan sedikit ujung bibirnya. Oke, sis Eli juga belum senyum nih, naikin sedikit, bagus. Oke, saya mau lihat naikin sedikit ujung bibirnya supaya nanti bro dan sis bisa lihat sendiri perubahannya. Oke, bagus. Bro Roy nggak kelihatan wajahnya. Nah, sis Selfie udah bagus senyumnya. Sis Kateria, sis Ani nggak kelihatan. Yang belum buka videonya, nyalain videonya dan kelihatan senyumnya. Ya, jadi kenapa nih kita penting senyum? Nah, mau saya jelaskan sekarang. Jadi supaya bro dan sis bisa mengetahui kenapa nih kita harus senyum. Oke? Grand, mohon maaf, ini ada pertanyaan, waktu meditasi pikiran fokus kemana? Nanti akan dijelaskan ya. Ini akan ada panduannya. Jadi tunggu, sabar sebentar supaya nanti bro dan sis bisa mendengar. Kita cuma mau bisa senyum dulu. Oke? Yang belum masuk ya. Latihannya senyum dulu. Oke, udah senyum, bisa senyum 5 menit, lanjutkan senyumnya. Ya. Nah, yang berikutnya. Ini adalah meditasi perasaan, jadi bukan meditasi berpikir. Kalau meditasi berpikir, meta tidak muncul. Kenapa? Karena kalau kita pikirkan semoga semua makhluk berbahagia, hatinya dongkol dan kesal, meta tidak bisa muncul. Jadi kita harus merasakan, yaitu mengingat rasa kebahagia atau kebaikan yang pernah dilakukan. Otomatis kita akan langsung tersenyum. Jadi misalnya mengingat, oh kemarin saya sudah habis memberi kepada pengemis, tadi pagi saya sudah dana makan kepada sangga misalnya untuk yang Buddhis, atau saya pertama kali gendong cucu, atau anak anjing atau anak kucing, apa rasanya? Kan seneng, begitu seneng kita senyum. Teruskan senyumnya. Oke? Lalu biasanya akan ada rasa hangat di tengah dada. Itulah yang dipancarkan kepada diri sendiri dan mendoakan. Semoga saya berbahagia, semoga saya tenang, semoga saya damai. Hanya selama 10 menit pertama, tetapi tidak boleh diulang-ulang. Penting untuk merasakan doa semoga ini. Jadi kita harus rasakan doa ini. Tulus doanya. Semoga saya berbahagia. Sambil senyum. Dan kita
rasakan ini dan pancarkan perasaan hangat dan bahagia ini ke seluruh badan kita. Ini adalah nanti latihan pada saat badan kita sedang kurang sehat, misalnya perut mules. Kita bisa arahkan rasa bahagia metat itu dari dada, cinta kasih itu ke perut, diarahkan ke sana. Atau kalau ada lagi sakit di seputar pundaknya, arahkan bisa ke arah pundak. Jadi pikiran kita ini mengarahkan perasaan bahagia yang ada di dada, diarahkan ke tempat yang tidak nyaman. Itu akan sangat bermanfaat. Ini praktek nanti di masa-masa mendatang. Oke? Jadi rasakan doa itu sehingga di dalam hati itu rasanya hangat, tenang, damai, bahagia, lapang. Oke? Jadi ini yang dilakukan. Kemudian, bagaimana caranya kita mengatasi gangguan? Mengatasi gangguan dengan langkah 6R atau 6M. Oke, apa yang dimaksud? Kemarin brosur sudah dikirim oleh Bro Henry kepada semua peserta. Nah, ini adalah yang kita mau kasih lihat bagaimana kita mengatasi gangguan, yaitu sebentar. HP yang lain di silent supaya tidak mengganggu. Tadi sudah diminta untuk di silent, ya. Jadi inilah yang dilakukan. Lakukan langkah 6R atau 6M kalau ada gangguan apapun. Nah, yang menarik perhatian Anda keluar dari objek meditasi, baik pada saat meditasi duduk atau meditasi berjalan atau dalam kehidupan sehari-hari. Emosi muncul, cuma tahu nih, mengenali ada gangguan. Gangguan ini ternyata adalah tanha atau nafsu keinginan yang merupakan loba, keserakahan, dosa, kebencian, moha, ketidaktahuan. Sama itu, tanha dengan LDM itu sama artinya, ya. Jadi cuma mengenali ada gangguan. Lalu diapain? Kalau kita perhatikan, dia makin besar. Jadi kita harus lepas. Biarkan hal itu ada di sana, jangan diberikan perhatian sama sekali. Gangguan itu bisa dalam bentuk perasaan, bisa dalam bentuk ingatan, bisa dalam bentuk sensasi di badan. Rasa hangat, berdebar-debar, apapun itu hanya sensasi. Memori-memori yang muncul, lagi meditasi bisa mikir, wah nanti malam mau makan apa? Jadi kita cuma tahu nih, pikiran itu ada. Lepas, jangan diikutin. Sekarang saya meditasi, nanti malam. Jadi kembali ke masa kini, sekarang, ya. Jadi lepas. Lalu kita merilekskan. Rilekskan ketegangan di kepala. Di seputar selaput otak itu ada lapisan otak yang namanya meninges, yang biru itu. Yang biru itu kita rilekskan. Nanti saya jelaskan bagaimana cara merilekskannya. Lalu kita manis tersenyum kembali. Lalu mengembalikan perhatian kita kepada objek meditasi kita, yaitu rasa bahagia itu. Oke. Kemudian kita ulangi rangkah ini berulang-ulang. Jadi dengan senyum, maka bisa merasakan kebahagiaan. Oke. Nah, inilah langkah 6R atau 6M. Jadi ini dilakukan hanya tidak lebih dari 1 menit. Paling cuma beberapa detik. Cuma tahu ada gangguan, lepas, jangan diikutin, rilekskan ketegangan di kepala atau di badan. Nah, yang semutan tadi, lakukan ini. Cuma tahu semutan ada, lepas. Tidak boleh diperhatikan. Karena kalau kita perhatikan semutannya, dia jadi makin berasa gitu. Jadi biarkan dia di sana. Kemudian kita rilekskan. Kemudian kita senyum. Ya udahlah, biarin dah, kamu mau begitu nggak apa-apa. Kemudian kita kembalikan perhatian kita kepada rasa bahagia di dalam hati. Ya. Kemudian ulangi langkah ini. Nah, inilah yang kita lakukan. Jadi 10 menit untuk diri sendiri. Jadi kemudian kita mengenali nih
perhatian pikiran kita teralihkan dari objek meditasi karena kita melekat. Itu bisa merupakan perasaan yang menyenangkan atau menyakitkan, yang bisa terjadi di salah satu 6 pintu indera. Sensasi, pandangan, suara, bau, perasaan di lidah, rabaan atau sentuhan, atau bentuk pikiran ini bisa menyebabkan munculnya gangguan. Jadi di landasan pintu indera ini bisa ada gangguan. Mungkin saat kita meditasi kita mendengar suara. Ini suara mobil kok berisik aja ya, saya lagi meditasi. Kita tidak bisa kontrol. Yang kita bisa lakukan berdamai dengan suara. Cuma tahu suara itu ada, lepas, jangan diperhatikan, rilekskan ketegangan, senyum, kembali ke dalam rasa bahagia. Itu yang dilakukan, ya. Setelah kita mengenali, kita lepaskan. Biarkan dia ada di sana, jangan dianalisa, jangan diberikan perhatian. Kemudian tanpa perhatian dari pikiran kita, maka gangguan itu lama-kelamaan dia jadi memudar atau menghilang. Oke. Jadi dilepas, biarkan ada di sana. Apapun itu, pikiran, sensasi, perasaan, ya. Jadi tidak boleh diperhatikan. Jadi kalau ada yang sudah pernah melatih meditasi lain, justru kita tidak boleh mencatat, tidak boleh memperhatikan. Oke, kalau kita mencatat, memperhatikan, dia jadi makin besar. Ini teknik ini unik, tetapi kemajuannya bisa sangat cepat. Jadi yang sudah pernah melatih teknik lain, coba kesampingkan dulu teknik lainnya, coba praktekkan latihan ini. Hasilnya akan dialami sendiri, yang akan bro dan sis alami, ya. Kemudian kita merilekskan. Ketepatan atau ketegangan halus tertinggal di pikiran atau di badan. Badan ini, kepala ini adalah ternyata bagian dari badan. Meninjis atau selaput otak ini kalau kita rilekskan, maka kita bisa melepaskan dan merilekskan. Jadi kalau dia mengetap, itu bisa sakit kepala. Tapi kalau kita rilekskan, kepala kita jadi ringan. Gimana cara merilekskannya? Kita sering memberikan contoh seperti genggaman ini kuat di dalam otak. Lalu kita lepas, kita rilekskan. Seperti itulah yang kita lakukan di dalam kepala kita. Tapi nanti waktu lagi lakukan 6R, jangan tangannya begini-begini ya. Karena nggak boleh bergerak. Ini saya cuma berikan simulasi, melepaskan, merilekskan. Merilekskan di kepala dan di badan yang tegang. Misalnya ada rasa sakit, cuma tahu tuh sakit ada. Lepas, rileks, senyum, kembali. Ya, jadi ada rasa sakit yang bisa kita 6R-kan. Apa maksudnya? Kita lagi duduk meditasi. Tiba-tiba muncul rasa sakit di pundak. Kemudian waktu kita jalan, rasa sakitnya hilang. Itu bisa bro dan sis 6R-kan. Oke? Tapi ada rasa sakit yang tidak bisa di 6R. Contoh, duduk bersila, kemudian rasa sakit di kaki muncul terus-menerus. Itu tidak bisa di 6R, kadang-kadang bisa, tapi duduklah di kursi. Jadi tidak menimbulkan kesakitan itu muncul. Kenapa? Karena kita mau masuk lebih dalam. Dan kalau itu sakit, cuma tahu itu ada. Lepas, jangan diikuti. Karena kalau kita makin perhatikan, rasa sakit itu makin besar. Kita rilekskan ketegangan di kepala, terus kita senyum. Dan mengembalikan perhatian kita ke dalam hati kita. Ya, yang lagi bahagia itu. Jadi kita rilekskan. Nah, ini dia. Yang membedakan teknik ini dengan teknik lain. Inilah yang ditemukan kembali oleh Bhante Vimalaramsi Mahatthera. Yaitu beliau menemukannya di Satipatthana Sutta, Majjhima Nikaya nomor 10. Pasambayang. Pasambayang inilah yang dimaksud dengan merilekskan. Jadi bro dan sis itu akan tahu kalau kita tegang, ada nafsu keinginan, ada tanha, ada loba, keserakahan, ada dosa kebencian, moha, ketidaktahuan atau delusi, maka dia akan mengetap. Inilah yang dimaksud dengan kita rilekskan.
maka kita mengikis itu. Ya, ini penting menekan untuk betapa pentingnya step ini, merilekskan ini di dalam meditasi yang ditemukan kembali oleh Bante Wimalaramsi Mahatera. Jadi kita harus merilekskan ketegangan itu, lalu kita mengembalikan perhatian kita kepada objek meditasi dan harus senyum. Letakkan lagi senyuman di bibir, di mata, di pikiran, dan di hati. Karena kalau sudah bisa tersenyum, maka pikiran kita akan menjadi lebih waspada. Sati kita membaik pastinya. Pikiran kita lebih ringan dan lebih jernih, lebih terang. Jadi kita senyum ini bukan main-main. Ada studi belum lama dijelaskan bahwa dengan kita tersenyum, nah ini dia yang perlu Bro dan Sis pahami, yaitu mengapa kita harus senyum. Kita di kelenjar pituitari ini, dia mengeluarkan hormon beta endorfin yang jauh 200 kali lebih kuat daripada morfin. Dan beta endorfin ini membuat wajah kita jadi rileks dan segar, fresh. Ya, jadi kita harus senyum supaya badan kita jadi lebih sehat. Itu sebabnya. Kenapa meditasi bisa sehat? Karena kelenjar pituitarinya bekerja, beta endorfinnya muncul. Nah, ini dengan senyum, kelenjar pituitari ini mengeluarkan hormon beta endorfin 2 kali lebih banyak dari tertawa. 3 kali lebih banyak kalau kita melakukan suatu perbuatan baik yang dilandasi dengan niat atau cetana dan senyum. Jadi nggak perlu sampai giginya keluar gitu. Tapi kalau mau begitu ya silakan, ya. Dan inilah alasan dibalik mengapa kita tersenyum, sehingga kita bisa mengaktifkan hormon beta endorfin kita. Terutama kalau sedang sakit. Sis Bren, kalau sedang sakit kan nggak bisa senyum. Naikkan aja sedikit ujung bibir. Maka pikiran kita memberikan signal, sebenarnya kita ini bahagia, kita ini happy. Jadi dia mengeluarkan hormon beta endorfin itu ke badan. Jadi sakitnya itu lama-lama berkurang. Ya, jadi itu sebabnya kenapa kita penting untuk senyum. Naikkan sedikit ujung bibir. Jadi juga di pikiran, mata, dan di hati. Sehingga metanya makin, cinta kasihnya makin keluar. Oke? Dan kita mengembalikan dengan lembut perhatian kita kembali ke objek meditasi, yaitu meta atau cinta kasih dan rileks. Lanjutkan dengan pikiran yang lembut, menyatu untuk tetap bersama objek meditasi. Dan kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau pikiran kita keluar dari pekerjaan kita, di situ kita mengembalikan perhatian kita ke melepaskan gangguan, rilekskan, senyum, dan bawa perhatian kita kembali kepada tugas kita. Di sini ada Sis Lani yang sangat terkenal. Beliau ini masak. Pada saat misalnya kita lagi masak, pikiran kita teralihkan. Cuma tahu tuh pikiran teralihkan. Lepas, jangan diikutin. Rilekskan ketegangan, senyum, dan kembali. Dan kalau kita masak dengan senyum, dengan penuh cinta kasih, maka hasil makanan jauh lebih enak. Ya, jadi ini banyak sekali manfaat dari cinta kasih ini. Kemudian kita ulangi langkah ini secara terus-menerus, di mana 6R atau 6M ini penting untuk saya ingatkan kembali bahwa tidak lebih dari 1 menit. Jadi nggak boleh lama-lama. Ntar dipikirin, apa ya R pertama, apa R kedua. Tidak penting. Cuma tahu tuh gangguan. Lepas. Rilekskan, senyum, kembali ke dalam rasa bahagia, dan ulangi langkah ini berulang-ulang. Hanya perlu mengingat untuk melakukan langkah ini. Ya. Jadi, kenapa kita penting lakukan ini? Supaya kita mengikis sedikit demi sedikit kemelekatan yang ada ke dalam pikiran atau emosi kita, ke dalam bentuk pikiran kita. Jadi cuma tahu tuh ada gangguan, lepas, jangan diikutin, rilekskan ketegangan di kepala dan badan, senyum, baru kembali ke dalam objek. Jadi jangan langsung ada gangguan kembali ke objek. Jadi tidak boleh seperti itu. Ini tekniknya beda.
Jadi hasilnya nanti akan bro dan sis sendiri yang akan alami. Jadi saat ada gangguan cuma tahu, lepas, rilekskan, senyum, kembali kepada objek. Ya, seperti itu. Jadi kita sudah senyum, kita sudah bisa kepada diri sendiri 10 menit. Nah, baru bawa satu orang teman spiritual. Teman spiritual ini harus yang sama jenis kelaminnya dengan kita, bukan anggota keluarga untuk pertama, karena dengan anggota keluarga kita sudah banyak cerita, jadi supaya tidak, misalnya kita dimarahin atau kesel, nanti bukan cinta kasih yang muncul, jadi tidak boleh keluarga. Orangnya harus masih hidup, dan kita punya rasa hormat, kepengen membagi cinta kasih kita kepada teman spiritual kita, kepada dalam rasa bahagia itu. Tetapi saya ingin memberikan informasi untuk yang suka dengan sesama. Di sini tidak perlu mengaku, misalnya bro dan sis ada yang punya kecenderungan suka dengan sesama. Nanti langsung kontak sama asmennya, bro dan sis saya ini harus pakai objek lain karena sis brand bilang nggak boleh pakai teman spiritual yang sejenis. Nanti asmennya tahu apa instruksi yang harus diberikan, ya. Tetapi kalau kita ini orang yang memang biasa, nah ini boleh digunakan teman yang sejenis kelaminnya. Kenapa? Supaya tidak timbul nafsu. Oke, itu alasannya. Ini teman spiritual tidak boleh diganti-ganti. Sampai bro dan sis mengalami kemajuan di dalam meditasi, kewaspadaan atau satiknya membaik, bisa lebih lama sama teman spiritualnya. Jadi kalau sudah bisa lebih lama sama teman spiritualnya, maka itu akan membantu di dalam hasil meditasinya. Itu sebabnya kenapa tidak boleh ganti, hanya satu orang. Pikiran kita itu nakal. Dia akan mencari, saya bosen pancarin meta terus, cinta kasih terus kepada teman spiritual yang satu. Jangan, tidak boleh ada rasa bosan, 6R rasa bosannya. Ya, jadi hanya gunakan satu orang teman spiritual. Oke, jadi dan kita doakan dia. Semoga Anda merasakan kebahagiaan yang saya rasakan. Doa atau afirmasi apapun yang ingin dipancarkan untuk teman spiritualnya. Jadi seolah-olah kita peluk dia di dalam hati. Pancarkan dia, lingkupi teman spiritual kita dengan rasa bahagia yang kita miliki itu. Jadi kita harus punya dulu, makanya kenapa latihannya 10 menit dulu buat diri sendiri. Baru pancarkan ke teman spiritual. 75% merasakan cinta kasih itu di dalam hati. 20% doa untuk teman kita, hanya 5% membayangkan. Kenapa? Tidak semua orang itu bisa visualisasi. Ada yang tidak bisa membayangkan. Nggak jadi masalah. Kita hanya tahu, contoh, yang untuk laki-laki mau, atau yang perempuan deh, saya kasih contoh perempuan, mau pancarkan cinta kasih kepada Master Cheng Yen. Master Cheng Yen masih hidup, jadi boleh yang perempuan ya. Kita mau gunakan Master Cheng Yen, tapi kita nggak bisa ngebayangin Master Cheng Yen. Kita cuma membawa perasaan ini ke dalam diri, di dalam hati kita ini seolah-olah membawa Master Cheng Yen di dalam hati. Jadi tidak perlu harus membayangkan wajah beliau itu seperti apa. Ada yang tanya, boleh nggak saya pakai Bunda Teresa? Tidak boleh, karena beliau sudah meninggal. Kalau beliau masih hidup, yang perempuan boleh pakai beliau. Boleh nggak saya pakai Dewa Dewi? Tidak boleh, karena mereka tidak hidup dalam manusia. Jadi harus orang yang orang, makanya dibilangnya ya. Jadi kita memancarkan ini kepada manusia yang masih hidup. Sampai di sini kita terus bawa senyum ke dalam kegiatan apapun yang kita lakukan. Pada saat kita nanti bermeditasi, kita bawa dia di dalam hati, lagi duduk, kita bawa dia, peluk,
sambil senyum teman spiritual kita ini. Saat kita jalan, bawa teman spiritual kita sambil senyum. Kemudian saat kita nanti siang mau makan sambil senyum. Ini akan membawa kewaspadaan kita sangat baik, ya. Jadi kita bawa terus. Nanti misalnya perlu ke toilet, ya ke toilet. Jadi sambil ke toilet ya bawa teman spiritualnya di dalam hati, senyum. Nanti sore mau mandi, ya senyum. Ya, jadi kapanpun itu waktunya kita selalu bawa teman spiritual kita dengan senyum itu. Sehingga nanti kewaspadaan bro dan sis akan sangat baik. Jadi kita tidak mudah terpengaruh kepada hal-hal di luar kita. Oke? Nah, sampai sini. Apakah ada yang mau tanya supaya bisa lebih mengerti nanti sebelum kita melakukan meditasi berjalan? Jadi silakan kalau nanti ada yang mau bertanya, sekarang ini yang masih kurang jelas, apa yang dijelaskan ini, penting untuk bertanya sekarang. Ya, buat teman-teman ya yang mau bertanya seputaran yang tadi telah dijelaskan, silakan. Sis, banyak yang tanyanya di chat. Kita mengindikasi 10 menit bagaimana, Sis? Ada yang kira-kira aja. Hanya perkiraan ya. Jadi tidak perlu pas. Jadi hanya rasanya udah 10 menit nih, ya udah baru bawa teman spiritualnya di dalam hati. Jadi tolong dibacakan karena saya tidak bisa baca chatroom. Nah, terus ada lagi. Jadi tadi kira-kira ya. Terus pertanyaannya, saya teman spiritual bukan teman dekat ya, Sis? Nah, ini boleh, mau pakai teman dekat boleh, mau pakai bosnya boleh, yang sejenis ya. Jangan yang beda kelamin nggak boleh. Kalau sama sejenis, malah bisa cepat naik gaji. Itu terjadi tuh kepada muridnya Bante Wim namanya David Johnson. Waktu itu dia pakai teman spiritualnya bosnya. Gak lama kemudian 1 bulan atau berapa, dia naik gaji. Jadi bosnya ikut senang gitu, karena dipancarin meta, cinta kasih. Ya, kecuali yang tadi ya Sis ya, kecuali kalau memang yang maaf penyuka sesama jenis, nah itu justru nggak boleh yang dipikirkan itu yang sesama jenisnya. Pokoknya Betul. dilihat di masing-masing aja ya, Betul. ya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, bagaimana dalam meditasi senyum dan bahagia untuk diri sendiri selama 10 menit, kemudian selanjutnya teman spiritual, berarti kita harus selalu ingat mereka ya, selalu bayangkan dia. Tidak membayangkan tapi merasakan. Kalau bisa membayangkan boleh. Tapi saya tadi sudah jelaskan, tidak semua orang itu bisa visualisasi, bisa bayangin, nggak bisa. Ada yang nggak bisa, it's okay, nggak masalah. Misalnya nih, contoh, saya mau gunakan Sis Klesia sebagai teman spiritual saya. Saya cuma perlu membawa Sis Kles ini ke dalam hati saya. Nggak perlu dipikirin, aduh rambut Sis Kles ini keriting atau lurus, apakah ada tompelnya, nggak perlu. Hanya tahu membawa Sis Klesia ini ke dalam hati yang lagi bahagia ini. Cuma itu. Oke? Jadi nggak usah susah ngebayangin. Dan kalau teman spiritualnya hilang, pasti bro dan sis tidak senyum. Senyum terus. Bawa terus senyumnya ini. Nanti kita ada guided meditation. Oke? Pertanyaannya mungkin ada bisa dipercepat karena kita mau... Ya. Terus ada lagi, berarti yang ini teman spiritual perlu diberitahukan? Nggak usah ya, Sis? Tidak. Lanjut? Lanjut ya. Terus ada lagi yang tanya, kalau pakai bante orang suci bisa ya berarti teman spiritualnya? Untuk laki-laki boleh, untuk perempuan nggak boleh. Perempuan cari Atasilani atau Bikuni atau Sayalai apapun. Iya, oke. Kayaknya itu aja tadi sudah dijawab untuk yang teman spiritual harus agamanya sama, tidak harus agama. Tidak harus. Yang penting masih hidup. Betul. Iya, dan ini kayaknya bukan pertanyaan, ini soalnya jawaban kayaknya. Sis, dalam meditasi senyum dan bahagia untuk diri sendiri selama 10 menit. Kemudian, iya ini jawaban ya. Oke, itu aja Sis Brand. Kita mulai ya untuk guided meditation-nya ya Sis. Ada satu lagi Sis. Iya. Apakah teman spiritual bisa musuh kita? Oh, belum kali ya. Oke. Teman spiritual belum, jangan dulu ya. Teman spiritual ini adalah
yang orang kita punya respect, rasa hormat kepada orang itu. Jadi jangan gunakan musuh, nanti ada waktunya. Nanti akan diinformasikan sama asmennya. Kalau sudah boleh mengganti. Jadi jangan gunakan musuh dulu. Nanti ada waktunya. Karena kita maunya pikiran kita ini stabil. Kalau pakai musuh nanti takut timbul benci malahan. Oke? Belum ya, belum saatnya ya nanti. Jadi untuk yang tadi pertanyaan cuma tidak boleh pakai alarm ya Sis Brand, iya itu konfirmasi aja, hanya taksiran waktu kira-kira. Dan terus ini berarti tidak boleh doa aspirasi untuk teman spiritual, apa boleh diulang-ulang? Saya rasa jangan ya, karena nanti jadinya merecite ya atau melafal, kayak merapal gitu ya. Kita tidak mau ini jadi mantra. Nanti ikuti yang baru pertama kali ikut TWIM, tolong habis meditasi jalan, kita akan jalan kira-kira karena waktu ya, sekarang sudah 10:15 ya. Kita akan meditasi jalan, nanti sampai 10:30. Sudah 10:30 saya akan memberikan guided meditation. Jadi waktu jalan, nggak usah keluar Zoom dulu, atau mau keluar nanti masuk lagi ya boleh 10 menit ya. Yakinkan sebelum 10:30 itu sudah masuk lagi. Jadi instruksi meditasi berjalan adalah mata diarahkan ke arah bawah 2-3 meter di depan. Lalu berjalan sambil senyum. Jangan berikan perhatian kepada kaki, tapi bawa teman spiritualnya. Sambil senyum, jalan kira-kira 15 menit, atau sampai 10:29 atau 28. Kemudian nanti kita mau masuk lagi ke Zoom room. Untuk yang sudah pernah berlatih, silakan meditasi sendiri, tidak perlu ikut guided meditation. Karena bisa jadi objeknya sudah berbeda. Oke? Tapi yang baru pertama hari ini ikut, tolong tetap stay di dalam Zoom room sampai nanti guided meditation selesai. Ya, terus ini, ya baik Sis. Nah ini saya coba bantu ya teman spiritual satu negara atau lain negara, boleh negara di mana aja, yang penting masih hidup ya. Betul, dimanapun boleh. Iya, terus berarti nggak boleh segerombolan kan? Karena kalau bagi yang nggak bisa mikir dia terus-terusan, bagaimana ini? Apapun. Bukan dipikir ya. Ingat, bukan dipikir, tapi membawa teman spiritual ini ke dalam rasa bahagia kita. Jadi bukan dipikir. Ini bukan meditasi berpikir, tapi meditasi perasaan. Oke? Nah, jadi buat maaf Sis, jadi buat Pak Roy jangan segerombolan, satu aja teman spiritualnya, jangan rame-rame. Satu aja. Nah, terus jangan diganti-ganti, nanti berpindah, nggak bisa mikirin dia, terus ganti ke yang lain, jangan. Kalau hilang seperti Sis Brand tadi bilang, udah nanti dia pokoknya udah tahu ke dia gitu aja, nggak muncul pun nggak apa-apa. Yang penting kita dalam niatnya mau ketujukan ke si A misalnya, ya Sis Brand ya gitu ya. Betul. Terus ini perlu yang tadi meditasi berjalan di dalam satu ruangan saja boleh nggak Sis? Jangan muter. Kalau mau berjalan maju, mundur. Nah ini yang mau saya jelaskan. Mata diarahkan ke arah depan, berjalan ke arah lurus, kurang lebih 8-10 meter, lalu balik badan, jalan lagi. Oke, itu meditasi berjalan itu. Atau mau stretching, atau mau turun naik tangga. Tapi kalau saat turun naik tangga jangan mundur ya. Nah, ini ada satu tips lagi saat meditasi berjalan ngantuk. Jalan maju kira-kira 7 meter, 8 meter, terus yakinkan di belakang tidak ada orang, jalannya mundur. Oke? Jadi kenapa? Karena kalau kita mundur, kewaspadaan kita jadi makin awas. Kita lebih waspada. Tapi usahakan dalam lurus. Nggak ada yang belokan. Misalnya di rumah itu ada meja atau ada apa. Jadi cari tempat di mana bisa sekitar 6-10 meter itu kita bisa jalan maju, lalu berbalik, jalan mundur. Kalau lagi ngantuk, cuci muka dulu. Ke toilet dulu nih habis ini. Nanti 10:30 tepat kita akan mulai panduan meditasi. Oke? Terus Sis, ada lagi Sis, kalau tidak ikut guided meditation, jam berapa lagi kita masuk ke Zoom room? Nah, udah tadi dijawab jam 3. Jam 3. Kalau teman spiritual bukan yang terlalu kita respect, tapi orang yang saya rasa perlu didoakan kebahagiaannya dengan kehidupannya. Boleh tidak Sis? Jangan yang orangnya itu lagi susah.
Karena kita akan timbul rasa kasihan, bisa nangis. Nggak mau. Kita maunya happy buat dia. Jadi malah kalau bisa teman yang kita lihat dia itu gampang senyum. Kalau teman kita ini udah gampang senyum, kita bawa dia itu akan menimbulkan meta. Karena kita mau bawa rasa bahagia itu di dalam hati. Nanti orang yang butuh meta, butuh cinta kasih, boleh nanti akan diinformasikan sama asmennya kalau waktunya sudah tepat. Kalau kemajuan meditasinya sudah baik. Oke? Iya. Jadi tolong tidak mencampurkan teknik meditasi lain dengan yang kami ajarkan supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi rasakan bahagia di hati bahwa ini saat jalan. Ya, sekarang silakan lakukan meditasi berjalan. Saya akan ingatkan kembali 10.30 kita akan kembali masuk ke Zoom room supaya kita bisa memandu meditasi. Oke? Oke, Sis, habis Sis pertanyaannya sudah kita lanjut aja langsung. Iya. Jadi setelah panduan ini untuk yang mau keluar, bila ada masalah peserta boleh keluar dari Zoom room nanti setelah selesai. Kembali jam 3 sore. Ya, dan pasang alarm untuk mengingatkan jam konsultasi. Nanti asmennya semua sudah kirim WA. Jadi harus bro dan sis menelepon dalam batas waktu yang sudah diberikan. Tentukan ya. Oke. Oke, silakan lakukan meditasi berjalan, stretching dulu, ke toilet dulu, 10.30 masuk lagi. Baik ya.